Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dan salam sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rita Gomez untuk membawakan materi yang kedua dengan tema menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tujuan pembelajaran bagaimana memahami arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk lebih memahami materi hari ini, baiklah Ibu mengajak kalian semua untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan pembelajaran memahami arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pertama, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Di samping hukum dasar yang tertulis, terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal, dan penjelasan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diamati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu: yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Tiga, cita-cita nasional. Keempat, pernyataan kemerdekaan. Kelima, tujuan negara. 6, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara Pancasila. Marilah kita lihat bersama-sama makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia.
Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuk. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan alinea ini menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama merebut kemerdekaan. Ini berarti kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Juga kesadaran bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan bangsa. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga, memuat bahwa kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia, merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, bebas dari segala bentuk penjajahan, bebas dari penindasan, bebas menentukan nasib sendiri. Dan yang terakhir, alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang dibentuk memiliki 4 tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Anak-anakku sekalian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diadakannya Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini adalah batang tubuh atau pasal-pasal. Prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan bentuk pemerintahan yaitu di mana pemerintah dipilih oleh rakyat. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, maka tugas mandiri yang pertama untuk bab kedua, Ibu mengharapkan agar kalian dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai wujud cinta tanah air dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, Ibu meminta kita kembali untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa. Terima kasih.